Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat al-ayat. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati sesepuh Pondok Pesantren Darul Ulum, yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Darul Ulum, yang saya hormati seluruh dewan kiai yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum, yang saya hormati kepada seluruh juri yang telah hadir bersama kita. Tak lupa yang saya hormati seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Semoga Allah akan membalasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita pembukaan dalam rangka lomba dakwah dan hadroh se-Jawa Barat. Alhamdulillah terselenggaranya acara hari ini dapat dukungan penuh dari berbagai sponsor. Ada apa saja, Bang Pami? Yang pertama, terima kasih kepada PT Jarum, yaitu perusahaan rokok terbesar di Indonesia ya, yang telah mensupport kami. Terima kasih sekali. Dan PT Jarum ini juga memiliki Kopi. Ya, produk terbaru yaitu kopi Cappuccino yang asli kopinya dan asli susunya. Dan acara ini juga didukung penuh oleh sponsor MJ Group Mandiri Jaya yang kantor pusatnya berada di Desa Kertaharja, Cijonjing, dan melayani mebel seperti kursi, lemari, perumahan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu disponsori oleh Ranger Open Organizer yang merupakan WO ya. Apabila anda ingin berhenti menjomblo, ingin menikah, silahkan hubungi WO ini. Nah, insya Allah murah meriah. Yang keempat yaitu Sandi Konveksi yang berada di Bandung. Yang kelima yaitu Trisun Food. Nah, ini DU punya ya. Terdiri dari produk-produk makanan ringan yaitu morli, cimol kering, makanan ringan. Basring, ada basring juga, bakso kering. Ada selanjutnya yaitu Wisma Golehe, yaitu yang berada kantor pusatnya di sebelah kanan panggung kita semua ya. Wisma Golehe menyediakan apa saja, Bang Mami? Ada di sini ada sablon ya, sablon jahit, seragam. Apabila anda ingin mensablon baju anda atau muka anda yang kurang itu, silakan hubungi beliau.
Selanjutnya ada PM Art Design melayani video pernikahan mantan, undangan, terus ID card, kartu santri, kartu peserta, kartu siswa ya. Oke, selanjutnya aja ya, kita biar mengefisienkan waktu, kita Ya. sebut saja. Yang ke-8 yaitu Kandut Sambego, yaitu memproduksi undangan dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu Pusat Buku Santri yang berada di kampus DU. Silakan bila Anda ingin membeli buku-buku ya, atau buat kitab kuning, silakan hubungi mereka. Yang ke-10 yaitu KG ya, atau Karisma Gemilang, yaitu percetakan yang berada di Ciamis Kota, yaitu dekat GR Stadium. Ya itulah sponsor-sponsor yang mendukung penuh acara hadroh dan dakwah se-Jawa Barat. Selanjutnya untuk para peserta semuanya, untuk teknis peserta di sini ada tersedia 3 lampu ya, ada lampu hijau, lampu kuning dan lampu merah. Untuk waktu dipersilakan 10 menit semaksimalnya. Ada lampu hijau. Ya, untuk teknisnya yaitu lampu hijau, yaitu artinya peserta bisa memulai. Yaitu waktunya 7 menit ya. Jadi ketika lampu yang oranye itu yang tengah itu sudah berbunyi, maka itu silakan buat peserta silakan mengambil kesimpulannya ya. Nah, setelah itu lampu merah berarti Anda harus berhenti. Seperti itu teknisnya. Ya, dan untuk dewan juri yang menjuri pada lomba dakwah kali ini, pertama ada Kiai Holis Marwan bergerak di bidang pasoha, dan yang kedua ada Kiai Jenny untuk bidang gramatika. Yang ketiga ada Bapak Kuswa dari Kecamatan Barembek yang merupakan Ketua FKDT Kecamatan dan Penghulu Agama Kecamatan Barembek. Semangat, masih semangat. Syahdu, mana Syahdu? Masih ada Syahdu. Mana jargonnya Syahdu? Siap dites siap. Syahdu. Aduh, masih lemah. Sepertinya ini kaum rebahan semua ya, terlihat dari wajah-wajahnya kaum rebahan semua. Ini Mang Santri pasti ini semuanya rajin-rajin ya, pasti ya. Rajin rebahan. Jadi Santri ya, jadi jangan takut itu ya, nanti kalah jadi harus sampai ya, begitu ya. Aduh, please. Ya, sebelum memulai untuk peserta yang pertama saya mau ngetes dulu Bustami yang hadir di sini. Siap. Mana santri Jawa Barat mana? Iya. Ketika saya bilang Jawa Barat, semua balas juara. Ya, siap. Lomba hadroh dan dakwah se-Jawa Barat. Jawa Barat. Santri Jawa Barat. Ya, terima kasih untuk Syahdu. Baiklah, kita panggil ya untuk peserta yang pertama. Kita panggil peserta yang pertama atas nama Agi Septiaji, delegasi dari Pondok Pesantren Raudatul Muta'alimin Cilendek Tasikmalaya, yang akan membawakan tema peran santri dalam mengembalikan keemasan Islam. Dan untuk peserta yang kedua, Gina Anwaria, untuk bersiap-siap. Untuk peserta yang pertama, Waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri li'arbabil hijab wa hadda anhum min sama'il aqli kulla hijabin min ashabil jahli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji adalah milik Allah yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara yang insyaallah Allah muliakan. Selawat beserta semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, kepada orang yang paling dicintai oleh Allah. Orang kurang menyebutnya sebagai beyond, lebih daripada sebuah inspirasi, yakni Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat terhadap semua ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren, yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati santri wa santriawati, yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Berdirinya saya di sini, insyaallah akan membawakan tema yang berjudul peran santri dalam mengembalikan masa kemasan Islam. Hadirin rahimakumullah, banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi di hadapan kita, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, sains, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi di hadapan kita telah banyak yang menjerumuskan umat manusia, lebih khusus kaum muslimin, ke dalam jurang kemaksiatan, ke dalam jurang kesesatan, dan lain sebagainya. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu, eksistensi umat Islam di mata dunia kian monoton, kian menghilang, kian tenggelam. Padahal kalau kita baca sejarah, ternyata umat Islam memiliki masa-masa kejayaan yang luar biasa bagi dunia, seperti dalam bidang sains, ekonomi, matematika, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, dan lain sebagainya. Maka untuk mengembalikan masa-masa kejayaan umat Islam dahulu, kita memerlukan peran daripada seorang santri. Mengapa demikian? Karena santri memiliki 4 peran yang mampu diperankan dalam mengembalikan masa-masa kejayaan umat Islam di masa depan. 4 peran tersebut diambil dari kata santri tersendiri. Yang pertama sin, nun, ta, dan ro. Pertama sin. Sin memiliki arti satirul aurat. Santri adalah orang yang mampu menutup aurat. Jadi apapun keadaan yang terjadi, apapun perubahan-perubahan yang terjadi di hadapan kita, santri mampu menjaga harga dirinya dengan mampu menutup auratnya dan tidak terbawa oleh alur-alur barat yang kian bergeliat di hadapan kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa melihat orang-orang zaman sekarang yang nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah sungguh sangat begitu berkurang. Bahkan kalau kita lihat eksistensi umat Islam di mata dunia kian monoton, kian tenggelam. Bahkan lebih parah lagi, nama-nama ilmuwan Islam
yang dulu memiliki masa kejayaan, masa keemasan, peradaban dan lain sebagainya telah menghilang dari mata dunia, seperti Ibnu Sina, Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi dan lain sebagainya. Ditambah lagi nama-nama kiai, para alimin ulama, para kiai, para masyayikh, guru-guru kita semua dan orang-orang Islam yang memikirkan kemajuan umat di masa depan telah banyak yang meninggalkan kita. Maka untuk mengembalikan atau untuk menggantikan kedudukan atau peran daripada para alimin ulama yang telah meninggalkan kita, maka santrilah yang akan menggantikannya. Mengapa demikian? Karena santri mampu berkontribusi dalam mengembalikan peran daripada seorang alimil ulama dan mampu menggantikan peran dari para alimil ulama dari segi akhlak dan ilmuannya. Hal ini dikaitkan dengan kata santri nomor 2, yaitu nun, yang berarti naibul ulama, pengganti para alimil ulama. Sebagaimana disyaratkan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik bab idhafah, wa ma yalil mudhafa yaqtifaqa anhu fil i'rabi idza mahudika. Lafaz yang mengiringi mudhaf dapat mengganti kedudukannya dalam i'rab apabila mudhaf dibuang. Maka isyarat tersebut dapat diartikan apabila para alimul ulama, para kiai telah banyak yang meninggalkan kita, maka santrilah yang akan menggantikannya. Bahkan dikatakan al-mutalib warasatul ulama, al-ulama warasatul anbiya. Santri adalah pewarisnya para alimul ulama dan ulama adalah pewarisnya para nabi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa melihat orang-orang zaman sekarang yang nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah sungguh begitu berkurang. Berkurangnya rasa manis dalam ketaatan, hilangnya rasa pahit dalam kemaksiatan, sibuk berhura-hura dalam kegelapan, sehingga lupa akan ajaran Islam yang harus dia pelajari dan harus dia tanami. Bahkan lebih parah lagi, banyak para pemimpin yang terlahir dari orang-orang Islam yang pintar, namun sayang tidak benar. Umat Islam zaman sekarang saat ini perlu pemimpin yang pintar, tapi lebih perlu pemimpin yang benar. Sebab kalau pemimpin pintar tapi tidak benar, yang dikhawatirkan nantinya disuruh ngurus beras malah nimbun beras, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut, disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Bahkan lebih parah lagi, kalau umat Islam dipimpin oleh orang-orang pintar namun tidak benar, yang muncul Fir'aun baru, Fir'aun zaman now, yang menghalalkan segala cara, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Maka kalau sampai seperti itu, umat Islam tidak akan pernah maju sampai ke Bandung. Maka untuk mengatasi dua persoalan tersebut, kita juga memerlukan peran daripada seorang santri. Mengapa demikian? Karena santri memiliki dua peran yang mampu menyongsong iman agar tidak goyah dan tidak masuk ke dalam lubang kemaksiatan, dan juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik atau leadership skill yang memadai, yang mampu membawa umat kepada jalan yang penuh dengan keterangan, penuh dengan kejayaan. Hal ini dikaitkan dengan kata santri yang terakhir, yaitu ta dan ro. Ta berarti tarikul masi, yang berarti santri adalah orang yang mampu menjauhkan dirinya dari lubang kemaksiatan. Yang terakhir ro berarti ra'isul ummah, pemimpin ummah. Santri adalah orang yang mampu memimpin umat kepada jalan yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan kebenaran, bukan kepada jalan yang penuh dengan kesalahan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bukan hanya 4 peran tersebut yang mampu diperankan oleh seorang santri. Lebih daripada itu, santri juga memiliki kemampuan keilmuan yang memadai, yang mampu membawa umat kepada kebenaran.
dan memiliki kemampuan leadership skill, soft skill yang memadai yang terlahir dari pondok pesantren. Akan tetapi harus kita sadari, perubahan-perubahan yang terjadi di hadapan kita tidak akan pernah muncul kalau santri terus berleha-leha, kalau santri terus tidak bekerja keras, santri terus bermalas-malasan, maka perubahan yang kita inginkan tidak akan pernah muncul sampai kapanpun. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka ingin merubah apa yang ada dalam dirinya. Dan yang ada dalam diri itu adalah real of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita menjalani kehidupan, cara santri mengatasi persoalan di tengah perubahan yang terjadi. Mungkin hanya ini yang akan saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kun akhil muntari musabihan wa kun lisahil fasadinasan wasil fasada fi ta'amuli wa ibadatan fala tubadili wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saudara Adi, sangat luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya yaitu saudari Ina Anwaria, delegasi dari Ponpes Raudatul Muta'alimin. Waktu dan tempat kami sediakan. Tepuk tangan untuk saudari Ina Anwaria. Selanjutnya yaitu Muhammad Ijudin Asadili. Peserta selanjutnya mohon dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amadda dinal Islam bil mu'allimin wal muta'allimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malakul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menciptakan langit dan bumi. Anu dilebetna yang kedua orang tua abdi, anu merantas genap si abdi, kamu pidato di payungan para santri anu jiga al-Ghazali, santri wadi anu jiga Prilly, sareng si abdi anu jiga Syahrini. Yang saya hormati pimpinan pondok pesantren, yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana, juga tidak lupa kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk berdiri di sini. Semoga Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya yakin Islam tidak akan pernah hilang di permukaan bumi ini. Tapi tidak ada jaminan Quran Islam akan jaya di negeri tercinta ini jikalau kita para santri hanya berleha-leha saja. Maka dari itu, di atas mimbar ini saya akan membawakan sebuah tema peran santri dalam membalikan masa keemasan Islam. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Semakin pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin pesatnya kecanggihan teknologi, ternyata membuat kemerosotan moral bangsa menjadi satu wacana sosial yang semakin lama semakin meningkat, di mana banyak orang yang dengan mudahnya telah meninggalkan perintah agama. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Kolusi, nepotisme merajalela. Bahkan ada seorang ayah yang
tega merenggut kehormatan anak kandungnya sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di mana akhlak mereka? Bagaimana pendidikan moral mereka? Tak adakah orang yang menyuruh mereka untuk selalu taat kepada ajaran agama? Padahal Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Dan hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Maka itulah orang-orang yang mendapat keuntungan. Hadirin yang berbahagia, amal ma'ruf nahi munkar adalah kunci kesuksesan untuk mengantisipasi kemaksiatan. Namun yang ialah siapa orang yang mampu melaksanakan tugas dan amanat yang sangat berat ini? Santrilah jawabannya. Makanya moral-moral bangsa akan baik jika dididik di pesantren. Karena santri merupakan generasi para ulama untuk mengembangkan agama Islam demi terciptanya insan yang berakhlakul karimah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya ulama adalah penerus para nabi dan penerus para ulama adalah kita sebagai santri. Sebagaimana Syekh Malik bersyair dalam kitab Al-Hiyah, wa la yahdu baqaya bil qalaqa'i dan apabila barang tiada maka ulama yang tampil terbuka, dan apabila ulama telah tiada maka santrilah yang tampil ke muka. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu peran santri sangatlah penting baik di masa lalu, masa sekarang, apalagi masa depan. Coba bayangkan jika di alam ini tidak ada seorang santri, siapa yang akan meneruskan kehalifahan para ulama sebelumnya? Siapa yang akan menjadi generasi para ulama ke depannya? Hadirin yang berbahagia, namun dengan meningkatnya peradaban manusia, tantangan santri dari zaman ke zaman semakin lama semakin berat. Saat ini santri tak cukup hanya dengan berzikir, tak cukup hanya dengan mengaji. Lamun cek bahasa orang tua mah, santri teh teu cukup budal moji. Aya terang dan moji. Dan moji. Coba dibangun teh. Ayeuna mah santri teh teu ukur budal moji, dahar molor ngaji. Namun santri harus berpikir dan mengkaji fenomena yang terjadi di alam ini. Dengan kata lain, santri harus mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk melawan seluruh tantangan zaman yang terjadi di era globalisasi ini. Hadirin yang berbahagia, dari awal sampai akhir dapat diambil kesimpulan bahwasanya santri adalah generasi muda yang akan mewarnai seluruh aspek yang terjadi di era globalisasi ini. Saya mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk siapa tadi namanya? Prilly Latukonsina ya? Prilly ya, luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya yaitu peserta nomor 3
Muhammad Ijuddin As-Sadili, delegasi dari Ponpes Miftahul Huda 3. Waktu dan tempat kami sediakan. Oh, mohon maaf, mungkin ada kesalahan ya, karena di perjalanan ada sesuatu terkendala, yaitu peserta nomor 4, yaitu Muhammad Akbar Fillah dari SMK Jatinegara. Peserta selanjutnya mohon dipersiapkan yaitu Ira Rahmawati dari Ponpes Torikul Huda Manjol. Mohon dipersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala fihi min kulli hikmatin wa nabat fihi min kulli syai'in hikmatin wa nabat. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخليقة عجبا وعربا وعلى آله وأصحابه السادة الندبة. أما بعد. Hadratul Mukarram wal Mukarramah, pimpinan umum Pondok Pesantren Darul Ulum, beserta dewan guru yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, semoga memanjangkan umurnya, amin. Dewan juri yang adil dan bijaksana, tak lupa kepada para santri wa santriyah, rekan seperjuangan, semoga Allah muliakan, amin. Puji beserta syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah mengumpulkan kita di tempat ini. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Qudwatuna Muhammad. Tak lupa salawat yang kedua kalinya semoga tetap terlimpah curahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, jika kita berpikir bagaimana keadaan umat Islam saat ini, keadaan umat Islam saat ini ada dalam keadaan Islam yang terburuk. Kita lihat umat Islam yang berada di Suriah, kita lihat bagaimana keadaan umat Islam yang ada di Uyghur, kita lihat bagaimana keadaan umat Islam yang ada di Palestina. Mereka semua ditindas, ditahan, ditawan, diperkosa. Dalam arti keadaan umat Islam saat ini ada dalam keadaan umat Islam yang sangat terburuk. Oleh karena itu, bagi kita para santri wajib untuk mengembalikan masa-masa keemasan Islam. Lantas, apakah penting bagi kita untuk mengembalikan masa-masa keemasan Islam? Jawabannya ada dalam tema yang akan saya uraikan pada kesempatan malam ini. Peran santri dalam mengembalikan masa keemasan Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peran santri dalam mengembalikan masa keemasan Islam ada dalam keadaan yang sangat penting. Karena apa? Di dalam jati diri seorang santri ada 5 karakter generasi pemuda terbaik. Yang pertama, rijalun salimul aqidah. Santri merupakan seseorang yang memiliki akidah yang kuat. Karena apa? Di setiap pesantren-pesantren, di setiap pondok-pondok, di setiap majlis ta'lim pasti ada pelajaran-pelajaran untuk menguatkan akan akidahnya. Kenapa? Yang pertama berkaitan dengan akidah. Karena Allah menyuruh kita untuk berakidah, untuk bertauhid, sebagaimana dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia sekalian, bertauhidlah kalian kepada Allah, dan yang mana Allah telah menciptakan kalian semua dan orang-orang sebelum kamu. Dalam tafsir Jalalain
karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali diterangkan bahwa dapat ubudu di sana berartikan wahidu yang artinya bertauhidlah. Karena apa? Karena lafaz sebelumnya ialah an-nas, sedangkan an-nas mencakup orang kafir dan orang Islam. Tatkala ubudu diartikan beribadah, maka percuma saja orang kafir beribadah tapi tidak akan diterima oleh Allah karena mereka tidak berakidah atau bertauhid. Yang kedua, rijalul musaqqaful fikri. Santri adalah seorang yang memiliki keluasan dalam ilmu pengetahuan, kemantapan dalam intelektual, pergaulan yang luas. Oleh karenanya, santri masih tahu bagaimana caranya mengembalikan masa-masa keemasan Islam pada masa-masanya. Karena apa? Santri selalu membaca akan sejarah bagaimana dulu santri memerdekakan Indonesia Raya. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i berkata, "Iqra'ut tarikh idh fihi 'ibadu, dhalla qaumul ladzina la yadruna al-khabar." Bacalah sejarah. Karena apa? Karena di setiap sejarah itu ada contoh bagimu. Maka sesatlah suatu kaum yang tidak pernah membaca akan sejarah. Yang ketiga, rijalun matinul khuluq. Santri merupakan seorang yang memiliki akhlak yang kuat. Karena apa? Santri selalu diajarkan bagaimana tata caranya sopan santun kepada guru, bagaimana menghormat kepada yang lebih tua dan menyayangi seseorang yang lebih muda darinya. Yang keempat, rijalun quwwatul jasad. Santri adalah seorang lelaki yang kuat akan jasadnya. Sebagaimana santri di pondok pesantren selalu diajarkan untuk menguatkan jasadnya. Santri selalu diajarkan ilmu-ilmu bela diri seperti silat, karate, dan tarung derajat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang-orang yang beriman yang lemah. Oleh karenanya, kita sebagai santri harus kuat akan jasad kita. Yang terakhir, yang kelima, rijalun yuhibbunal jihad. Santri adalah seseorang yang mencintai, yang suka akan jihad. Jangan jauh-jauh. Ketika kita ada di pondok pesantren, ketika kita ada di tempat mencari ilmu, maka kita sama saja sedang berjihad di jalan Allah. Sebagaimana sabda Nabi, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Tatkala seseorang keluar dari rumahnya pergi ke tempat mencari ilmu, maka sama saja dia sedang ada di jalan Allah. Sampai kapan dia berada di jalan Allah? Sampai dia pulang dari tempat ilmu itu. Sebagaimana anjuran jihad juga dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjuanglah di jalan Allah agar kalian semua beruntung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari awal sampai akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan. Peran santri dalam memberikan masa keemasan Islam ada dalam sebuah kepentingan. Karena apa? Karena di dalam jati diri seorang santri ada 5 karakter generasi pemuda terbaik. Yang pertama, rijalun salimul aqidah, rijalun musaqqaful fikri, rijalun matinul khuluq, rijalun quwwatul jasad, rijalun yuhibbunal jihad. Mungkin dari awal ke akhir hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Uzur maqila wa la tanzur maqala, khudh ma safa wa da' ma kadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk saudara Muhammad Akbar Fillah dari SMK Jatinegara. Jadi kami beritahu kembali ya. Jadi lampu oranye itu ya ketika menyala masih tersisa waktu 3 menit. Jadi ambil kesimpulannya 2 menit ya. Saya ulangi 2 menit. Jadi masih panjang ya. Nah, seperti itu.
Oke, selanjutnya ya kita ke peserta yang kelima, yaitu Ira Rahmawati dari Ponpes Thoriqul Huda Manjor Karangnunggal. Beri tepuk tangan untuk saudari Ira Rahmawati. Untuk peserta selanjutnya yaitu Aida Fadilah dari Ponpes Thoriqul Huda Manjor. Yo supporter, di mana supporter? Kurang lebih ya, sudah syuting ke Huda Timur. Pulang atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, tiada kata yang paling indah yang terucap dari lisan seorang hamba kecuali ungkapan puja dan puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tidak pernah pandang orang, juga yang maha bijaksana, yang kebijakannya tak pernah pandang waktu dan suasana. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Agni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insya Allah pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Muslim United. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang masa depan pastinya kita akan berbicara tentang anak muda, dan berbicara tentang anak muda pastinya kita akan berbicara tentang muslim dan muslimah, karena sejatinya kita itu mayoritas Islam, betul? Nah, hadirin rahimakumullah, di era globalisasi dan milenial ini, pemuda menjadi sorotan terbesar untuk masa mendatang, karena sejatinya masa depan nanti adalah masa yang akan dijalani kita sekarang. Jangan salahkan jika senyah trending di media sosial itu adalah konten-konten negatif dan non-faedah, sedangkan kita sebagai pemuda hanya diam saja, tidak membuat konten-konten yang lebih positif dan berfaedah, menarik mundur konten-konten negatif tersebut. Jangan salahkan jika senyah pimpinan sekarang tidak sesuai dengan harapan kita di masa mendatang, sedangkan kita sebagai pemuda hanya diam saja dan tidak ikut andil di dalamnya. Jangan salahkan dunia jika senyah kita tidak dapat beradaptasi dengan perkembangannya, sedangkan kita sebagai pemuda hanya diam saja dan tidak ikut mencari memecahkan misterinya. Namun hadirin rahimakumullah, kita yang hidup di era milenial janganlah mau
menjadi seorang pemuda yang eksklusif lagi, hanya mementingkan diri sendiri tanpa tahu orang lain. Ingatlah, dunia tidak hanya mencatat orang-orang pintar saja, dunia tidak hanya mencatat orang-orang cantik saja, tetapi dunia juga mencatat orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Maka dengan itu, hadirin rahimakumullah, janganlah kita hanya bertanya, kita akan menjadi apa nanti, saya akan bagaimana nanti, saya, dan saya, tanpa memikirkan orang lain. Karena sejatinya, apa salahnya jika kita mengganti kata saya menjadi kita? Karena sejatinya kekuatan terbesar itu dimiliki oleh sebuah kebersatuan. Seperti halnya terdapat dalam kitab Akhlaqul Iman Shahifah ke-28 jilid pertama, yaitu penjelasan dari At-Tihadul Yurisul Quwah yang berbunyi, Kunu jami'a ya bani yaftaro Rabbu wa la tafaroku ahada ta'antarimahu ida jitama'ta kasuro wa ida tarokna takasarot afroda. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam syair tersebut dapat kita ambil sebuah esensinya, bahwasannya kita sebagai pemuda janganlah pernah takut, kita harus bersatu untuk mendapatkan sebuah kekuatan yang besar. Seperti layaknya sebuah tombak yang bersatu, maka akan memiliki sebuah kekuatan yang sangat berarti. Seperti itulah juga kita hadirin, kita sebagai pemuda muslim dan muslimah, kekuatan terbesar itu dimiliki oleh sebuah kesatuan. Maka dengan itu hadirin rahimakumullah, namun kebanyakan kita sebagai pemuda yang hidup di era milenial dan globalisasi, kita kebanyakan takut akan sebuah tantangan dan juga resiko. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminnya pada kita, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-40 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ketika itu dia berkata kepada sahabat mereka, janganlah takut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Quran surah At-Taubah ayat ke-40. Nah, hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita ambil sebuah hikmahnya, bahwasannya kita janganlah pernah takut akan sebuah tantangan dan juga resiko, karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, para pemuda muslim dan muslimah. Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Nu'man bin Bashir yang berbunyi, Al-jam'atu rahmatun wal furqatul adab, yang artinya al-jamaah itu adalah rahmat, sedangkan perpisahan adalah sebuah kekacauan atau laknat. Maka dengan itu hadirin rahimakumullah, dapat kita ambil sebuah esensinya, bahwasanya kita haruslah bersatu untuk mendapatkan sebuah kekuatan yang besar. Dari awal sampai akhir dapat kita ambil sebuah kesimpulannya, bahwasanya tantangan di zaman sekarang tidak lagi dihadapi oleh perseorangan saja, tetapi juga dihadapi oleh sebuah golongan dan juga kelompok. Maka solusi terbesarnya itu adalah kita harus bersatu.
bersatu. Muslim United. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Iya. Selanjutnya kita panggil si cantik dari Thariqul Huda Banjar atas nama Aida Fadilah yang akan bawakan tema sikap muslim milenial dalam menyikapi akhir zaman. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk peserta selanjutnya, persiapan untuk saudari Julpa Juliana dari Thariqul Huda 3. Mana Thariqul Huda 3? Thariqul Huda 3. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para aparat yang selalu taat mengemban amanat, para tokoh masyarakat yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat, para alim ulama setempat asatidz wal asatidah yang selalu mengeksis umat, menata umat, mengakses menuju akhirat. Terkait dengan tema peran santri dalam mengembalikan masa keemasan Islam ditarik dengan judul Wake Up to Future, bangkit demi masa depan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, santri adalah seorang pemuda dan pemudi harapan umat masa depan Islam, begitu juga harapan bangsa dan agama. Sekarang kita menjalankan kewajiban bersama, mencari ilmu yang benar, didikan yang baik, akhlak yang suci, iman yang murni, tiada lain hanya untuk mewujudkan kemuliaan. Karena di kala nanti kita menghadapi persoalan kontemporer yang ditandai dengan disorientasi dan nilai degradasi moralitas, Islam ditantang untuk tampil sebagai suara moral yang otentik. Tidaklah mudah, melainkan membutuhkan sesosok individu yang mampu menjadi perangai seperti perangainya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya akhlak seperti beliaulah yang mampu menggugah kemantapan nilai umum di tengah masyarakat, sebagaimana dalam kitab Nasha'ihul Ibad halaman 48 13 segar dari atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqan. Manusia yang paling baik akhlaknya adalah beliaulah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hadis riwayat Imam Tabrani. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada kita, karena di tangan pemuda dan pemudilah Islam bisa bangkit, di tangan santri dan santrilah Islam bisa bangkit. Jika meremehkan seorang pemuda, maka negara akan hancur, agama akan hancur, dan bangsa juga akan hancur. Terserah mau kau bagaimanakah, yang jelas
datang. Jangan hiraukan kesulitan yang ada. Walaupun sebelah barat kita mulai menerkam, utara mulai menghadang, selatan mulai menginjak-injak, teguhlah dalam suatu pendirian, fokuslah dalam suatu tujuan. Jangan pesimis, jangan jadi orang yang pragmatis. Sesungguhnya perjuangan kita masih panjang. Maka hadapilah semuanya dengan rasa sabar dan berdoa. Dunia itu memang tempat capek. Iya benar, memang tempat capek. Sebagaimana dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 59, 15 sejarah dari atas, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Ni'mas silahul mu'mini sabru wa du'a." Sesungguhnya senjata orang mukmin itu adalah sabar dan berdoa. Jadi seberat apapun rintangannya, kita harus tetap berikhtiar. Walaupun pahit yang kita rasakan, tapi ingat, kita akan memetik buah yang manis di kelak nanti. Pepatah mengatakan, "Wa ma yaraddatu illa ba'da ta'bi." Tidak ada kenikmatan kecuali sesudahnya kepayahan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peran santri dalam mengembalikan masa ke masa Islam adalah yang pertama, sebagai generasi penerus, menggantikan ulama-ulama yang dahulu sudah membangkitkan Islam. Berpegang teguhlah dalam Islam untuk mewujudkan perubahan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Yang kedua adalah sebagai generasi pengganti, melanjutkan nilai-nilai ajaran Islam dalam perkembangan masa kejayaan Islam. Rasulullah SAW dahulu beliau membela agama Islam, rela mengorbankan jiwanya, rela mengorbankan badannya. Bahkan sahabat Rasulullah bernama Ummu Umarah, ketika perang Uhud beliau rela mengorbankan jiwanya menjadi tameng Rasulullah ketika perang Uhud, dan dirinya tertembak di bagian lehernya. Subhanallah. Nah, masa keemasan Islam itu diturunkan kepada keluarga Nabi, diturunkan kepada sahabat, kemudian kepada tabi'in, kepada syuhada, kepada mukmin soleh, dan kepada kiai, kepada ustaz. Terkait dalam bait Alfiyah jilid 2 Shahifah 37 bait 413, "Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil 'iradi idza mahudika." Apabila mudhaf tidak ada, maka mudhafilah yang menjadi penggantinya. Begitupun juga kita, apabila ulama, apabila kiai telah tidak ada, maka kita santri yang akan bangkit menjadi penerusnya. Yang ketiga adalah sebagai generasi pembaru, memperbarui zamannya, memperbarui kondisinya, karena sungguh berbeda dengan dahulu. Diplomat Indonesia dahulu Kiai Haji Agus Salim, beliau hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis, 14 bahasa beliau kuasai. Islamnya juga sama, hadirnya juga sama, tetapi kenapa hasilnya berbeda? Dulu kita genggam dunia, dulu kita dapat kemerdekaan, dulu kita dapat meraih kemenangan, hadirnya juga sama, tetapi kenapa sekarang berbeda? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpegang teguhlah dalam Islam untuk mewujudkan perubahan. Dari awal sampai akhir dapat saya ambil eksisinya, bahwasanya peran santri dalam mengembalikan Islam adalah yang pertama sebagai generasi penerus, yang kedua sebagai generasi pengganti, dan yang ketiga sebagai generasi pembaru. Berpegang teguhlah, mencari ilmu yang baik yang dapat membawa kita selamat dunia dan akhirat, berakhlak yang baik, dan juga mencari ilmu yang baik. Lebih baik kita menderita sekejap demi masa depan daripada kita menderita selamanya karena penyesalan. Berpegang teguhlah dalam Islam. Ways to market, we only don't forget
for your attention and see you goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya untuk Aida Fadila dari Pondok Pesantren Thoriqul Huda Manjor. Ya, seger. Untuk selanjutnya, mana pendukungnya Huda 3? Saya dari BU Al-Mursyidi. Selanjutnya, atas nama Zulfa Juliana dari Pondok Pesantren Miftahul Huda 3. Kita nanya Zulfa Juliana. Selanjutnya persiapan Muhammad Miftah Fauzi dari BU Al-Mursyidi. Juara terakhir. Wih, tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana asrurun ba'da an kunna 'abidan muhana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahuna ya'lamu ma nahnu 'alaihi min asrarina wa niyatina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyiduna wa maulana wa syafi'una. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sabiqina lana wa qadatina. Amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yukarriruhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika 'adabul iman." Al-Hadis. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin. Dan tak lupa kepada rekan-rekanku seperjuangan yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah muliakan, amin, amin, amin ya Rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah kita ketahui dan kita teliti, Islam adalah agama yang diridhoi Allah Rabbul Izzati, agama yang dibawa oleh baginda Nabi, sehingga kedudukannya Islam menjadi singa di dunia. Namun sayang, seribu kali sayang hadirin, setelah wafatnya baginda Nabi, seiringnya waktu dengan berjalannya zaman, masa keemasan Islam kini hanya puing-puing cerita yang tersurat dan tersirat di dalam hati. Oleh karena itu, mengingat betapa berharganya agama
kepada Allah. Yang kedua, santri harus mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena tanpa mempunyai ilmu, santri tidak akan bisa mewujudkan mana yang hak dan mana yang batil. Yang ketiga, santri dapat tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi dengan melihat kondisi saat ini, ketika umat Islam telah tergoda oleh dunia yang dirancang kafir, sehingga permabukan, perjudian, kemaksiatan terjadi di setiap negeri. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas, bagaimana cara seorang santri dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Di antaranya dengan mengajak segenap elemen kepada ketakwaan. Timbul pertanyaan, apa itu takwa? Takwa ialah imtisalu awamirillahi wa jitinabu nawahi, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Karena dengan ketakwaan akan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga Islam akan kembali kepada masa keemasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Eksplisit yang diproklamirkan dalam ayat ini, yang pertama janji Allah, yang kedua ancaman Allah. Yang pertama, Allah berjanji andai suatu penduduk negeri manusia-manusianya beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Yang kedua ancaman Allah. Tetapi sebaliknya, andai mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bermaksiat pada Allah, maka Allah akan menurunkan azab sesuai yang mereka perbuat. Lantas, bagaimana sikap santri tatkala melihat kemungkaran? Jawabannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika atqul iman. Eksplisit yang diproklamirkan dalam hadis ini, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu dengan lisan, hendaklah dengan hati. Karena yang sedemikian itu adalah yang paling rendahnya iman. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, saya mengajak dan menghimbau kepada rekan-rekanku seperjuangan, marilah persiapkan diri kita untuk mengembalikan masa keemasan Islam ini dengan cara memperkokoh persatuan dan kesatuan, mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa, tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Rupanya dari awal sampai akhir pembicaraan saya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya peran santri dalam mengembalikan masa keemasan Islam ada 3 poin penting. Yang pertama, santri dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Yang kedua, santri harus mempunyai keilmuan yang sangat luar biasa. Yang ketiga, santri dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jika ketiga poin ini dapat diaplikasikan oleh seorang santri, maka insya Allah Islam akan kembali kepada masa keemasannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Ditutup dengan sebuah doa, asli fasada bi ta'amuli wa inda hatta fala tubadili.
كفيت كلامي هنا وإذا وجدتم خطايا إن أتوب الأب منكم شكرا على حسن اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu peserta ke-8 Muhammad Miftah Fauzi, delegasi dari Ponpes Bahrul Ulum Al-Mursidi. Oke, selanjutnya ada persiapan kepada saudari Sahira Aula Azkia dari Ponpes Miftahul Ulum. Mohon dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ahrajan nataijal fiqri li arbabil hijan. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahla sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan juga bijaksana, hadirin rahimakumullah. Istilah milenial diciptakan oleh pakar sejarah dan penulis. Bahkan menurut William Strauss Hall menerangkan bahwa milenial adalah generasi yang lahir pada awal revolusi digital yang ditandai dengan penggunaan perangkat mobile di kehidupan sehari-hari. Generasi milenial hampir seluruh aktivitasnya menggunakan digital, karena di zaman sekarang dunia digital bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi benar-benar merupakan kebutuhan. Menurut Wikipedia, era digital juga bisa disebut dengan globalisasi, yaitu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Di era global ini hadirin, di era global ini satu sisi melahirkan dampak positif, namun jauh daripada itu pula era digital juga melahirkan dampak negatif. Untuk itu, sikap muslim milenial dalam tantangan akhir zaman adalah tema yang akan saya uraikan. Sebagaimana landasan ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 104. Mang, yung kancay panas, Mang. Yung kancay panas. Ya, gede tuh. Direktur kopi. Pede jarang. Iya ta Kang, baru dak eta Kang. Yung kancay na hongkuannya Kang ya? Yes. 1.000. Ah, yes. Mi putan mi. Iya kan mi. Dia kan ada deh sih. Mana? Kopi. Direktur Sin bangkrut. Orang iya tuh. Kalau nagen gitu. Ada proyek. Kapan itu ya? Bang Rodi pegang itu. Tahu lah itu. Ini nyewa ya? Ini nyewa? Nyewa ya? Sponsor.
Tadi anu wih deui ieu. Kita di picennya China nya kitanya. Panas lah. Kamu mancolok. Panas lah. Baiklah. Baiklah. Penting mah. Simpen HP mah di dia. Anu mana? Ciklanya tetapnya. Oh, live streaming. Heeh. Halo guys, kembali lagi bersama saya dari sponsor Capino. Oke. Ini apa nama produknya? Capino. Capino. Delicious Capino. Iya. Oke. So asli. Silakan dibeli-beli. Harga murah, Rp3.000. Harap. Iya tuh. Naon lah. Oh, sponsoran nama. Sponsoran ada mah. Ngale. Beli speaker. PT. Kita bahas ya sahaya. Tukang parkir tuh video. Oh iya, tukang parkir. Ngewati sabaraha? Gusti lapar. Lapar. Panas betul. Pantas kenging bati. Lumayan lah. Iya. Capino. Lapar. Yang ilap meser kapinonya. Batina mana batina? Ya, berarti anyar ya. Berarti anyar. Mana? Duitnya mana di? Wah, rahasia. Rahasia ditagih, rahasia negara. Berarti anjing mah nyaut tekedah di. Tenang, soalnya ngomong cuy. Korek aing gitu, hidup. Don, ngopi dong.